Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu bahagia, sejahtera dan sehat walafiat. Pepatah bijak mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Mengisyaratkan bahwa keberanian datang dari kebenaran, sedangkan rasa takut muncul dari kesalahan atau ketidakbenaran. Nah, bagaimana cara mengatasi ketakutan atau rasa takut itu? Di video ini akan dibahas 9 cara efektif mengatasi rasa takut. Sebelum dilanjutkan, kami ucapkan terima kasih jika Anda bersedia untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Stokisme, yang berakar pada filosofi Yunani kuno, berfokus pada memperoleh kebijaksanaan dan ketenangan pikiran melalui pemahaman dan pengendalian diri atas alam semesta. Mengatasi ketakutan adalah komponen penting dari Stokisme. Dalam banyak bentuknya, ketakutan adalah emosi yang seringkali menghambat kita untuk menggali potensi dalam diri kita. Ajaran Stoikisme menawarkan cara untuk mengatasi ketakutan ini dan menjalani hidup yang lebih berani, tenang, bermakna, dan produktif. Inilah 9 cara untuk mengatasi ketakutan menurut ajaran Stoikisme. 1. Memahami alam semesta. Para filsuf Stoik berpendapat bahwa alam semesta adalah sistem yang teratur dan rasional. Hukum alam yang tidak dapat diubah mengatur bagaimana segala sesuatu terjadi. Akibatnya, mereka mengajarkan kita untuk menerima apa yang terjadi pada kita karena semuanya merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan memahami dan menerima bahwa ada alasan yang rasional untuk segala sesuatu terjadi, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Memahami bahwa prinsip-prinsip rasional menyelaraskan diri dengan alam semesta adalah inti dari Stokisme. Menurut para ahli Stoik, segala sesuatu memiliki alasan dan merupakan bagian dari tatanan kosmik yang lebih besar. Oleh karena itu, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap ketidakpastian dengan memahami bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali takut terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, seperti penyakit, bencana alam, atau tindakan orang lain. Dengan memahami dan menerima bahwa kita tidak memiliki kendali atas hal-hal ini dan bahwa semuanya adalah bagian dari tatanan alam semesta, kita dapat mengurangi ketakutan kita dan belajar hidup dengan lebih tenang dan damai. 2. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Membedakan antara hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol adalah salah satu ajaran utama Stokisme. Kita hanya memiliki kendali atas pikiran, tindakan, dan sikap kita sendiri. Hal-hal lain, seperti pendapat orang lain atau kejadian di luar diri kita, tidak dapat kita kontrol. Kita dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan kita dengan fokus pada apa yang mungkin bisa kita kendalikan. Ada 2 pengendalian menurut Stokisme, pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian eksternal mencakup pikiran, keinginan, dan tindakan kita sendiri, sedangkan pengendalian internal mencakup tindakan orang lain, cuaca, dan peristiwa di luar kita. Kita dapat meningkatkan ketahanan emosional dan mengurangi ketakutan terhadap hal-hal yang di luar kendali kita dengan memfokuskan energi kita pada pengendalian internal. Metode ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melatih diri untuk tidak terlalu mempertimbangkan hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya, jika dikritik oleh orang lain, kita dapat fokus pada bagaimana kita merespons kritik tersebut dengan cara yang konstruktif dan produktif daripada merasa takut atau marah karena kritikan tersebut. 3. Menerima akan adanya kematian dan ketidakkekalan. Stokisme mengajarkan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa kita harus menerimanya, sehingga kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap kematian dan hidup dengan penuh kebijakan. Stokisme mengajarkan bahwa ketakutan terhadap kematian seringkali berasal dari ketidaktahuan dan penolakan terhadap sifat alami kehidupan. Memento mori, yang berarti, ingatlah akan kematian, adalah salah satu konsep penting dalam iman Stokisme. Ini adalah pengingat untuk menghargai setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita. Dengan mengingat bahwa hidup ini singkat dan tidak pasti, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap kematian dan menghargai setiap momen yang kita lalui. 4. Latihan kebijaksanaan dan kebajikan. Stokisme menekankan bahwa kebajikan dan kebijaksanaan adalah cara terbaik untuk mengatasi ketakutan. Kebijaksanaan membantu kita memahami situasi dengan lebih baik dan membuat pilihan yang lebih baik. Kebajikan, di sisi lain, membantu kita bertindak dengan moralitas dan integritas, yang dapat membuat kita hidup dengan penuh keberanian dan ketenangan. Stokisme mengajarkan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian,
keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan-kebajikan ini, kita dapat lebih tenang dan percaya diri menghadapi tantangan hidup. Misalnya, keberanian membantu kita mengatasi ketakutan dengan menghadapi tantangan secara langsung, dan pengendalian diri membantu kita menghindari tindakan naluri yang dapat menimbulkan ketakutan. Kebijaksanaan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dengan merenungkan apa yang kita lakukan dan memilih tindakan yang paling bijaksana dan bermoral. Misalnya, kita dapat mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia sebelum membuat keputusan penting, dan kemudian memilih yang paling sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap konsekuensi negatif dan hidup dengan lebih percaya diri. 5. Menjalani hidup dengan sederhana. Stokisme mengatakan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan dan kepuasan dengan apa yang kita miliki, bukan kekayaan atau kemewahan. Dengan menjalani kehidupan yang sederhana, kita dapat mengurangi ketakutan kita akan kehilangan harta benda dan mencurahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Hidup sederhana adalah cara terbaik untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan. Dengan menjalani hidup yang sederhana, kita tidak terikat pada hal-hal yang bersifat materi yang dapat membuat kita takut kehilangan, tetapi kita dapat berkonsentrasi pada kepuasan dengan apa yang kita miliki dan menghargai hal-hal yang sederhana. Metode ini dapat diterapkan dengan berfokus pada hubungan batin, pengalaman hidup, dan kebahagiaan yang lebih dalam daripada hal-hal yang bersifat materi. Misalnya, kita dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan lebih menghargai waktu yang dihabiskan bersama teman dan keluarga. Hasilnya, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap kehilangan sesuatu yang bersifat materi dan kita bisa hidup dengan lebih tenang. 6. Menggunakan imajinasi negatif. Salah satu metode yang digunakan oleh filsuf Stoik adalah untuk mengatasi ketakutan adalah imajinasi negatif, juga dikenal sebagai premeditatio malorum. Ini berarti membayangkan situasi terburuk yang mungkin terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan membayangkan situasi terburuk, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak pasti dan lebih berani menghadapi tantangan hidup. Premeditatio malorum adalah latihan mental yang melibatkan membayangkan situasi terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dengan membayangkan situasi ini dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak pasti dan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Metode ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jika kita takut kehilangan pekerjaan, kita dapat membayangkan hal itu terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu dengan mencari peluang baru, meningkatkan keterampilan kita, atau mengatur keuangan kita dengan lebih baik. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi ketakutan kita dan merasa lebih siap untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. 7. Mengembangkan sikap tidak terikat. Stokisme menekankan pentingnya memiliki sikap tidak terikat terhadap hal-hal duniawi. Jika kita terlalu terikat pada hal-hal seperti status, harta, atau hubungan personal, kita cenderung mengalami ketakutan dan kecemasan yang lebih besar. Dengan mengembangkan sikap tidak terikat, kita dapat mengurangi ketakutan kita dan hidup dengan lebih bebas dan damai. Salah satu konsep penting dalam Stokisme adalah konsep non-attachment, yang melibatkan melepaskan keterikatan kita pada hal-hal duniawi dan berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dengan mengembangkan sikap ini, kita dapat mengurangi ketakutan kita terhadap kehilangan dan hidup dengan lebih tenang dan damai. Dengan mengurangi ketergantungan kita pada hal-hal material dan berfokus pada hubungan sosial kemanusiaan, pengalaman, dan nilai-nilai yang lebih dalam dan berarti, kita dapat mengembangkan sikap tidak terikat. Misalnya, kita dapat belajar untuk menerima kehilangan sesuatu dengan lebih tenang dan berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, seperti teman-teman, keluarga, dan kebahagiaan. 8. Pengendalian diri. Salah satu ajaran utama Stokisme adalah pengendalian diri. Membangun pengendalian diri membantu kita untuk tetap tenang dan rasional saat menghadapi tantangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketakutan. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol emosi dan reaksi kita terhadap situasi yang sulit. Dengan menguasai kontrol emosi, kita dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional, yang dapat mengurangi ketakutan dan kecemasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berlatih pengendalian diri dengan merenungkan bagaimana kita bertindak terhadap situasi yang sulit dan mencari cara untuk bertindak dengan lebih tenang dan rasional. Misalnya, saat kita merasa marah atau frustasi,
kita dapat mengambil napas dalam-dalam, merenungkan keadaan, dan kemudian memutuskan untuk bertindak dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan demikian, ketakutan kita terhadap respons emosional yang tidak terkendali dapat kita kurangi. 9. Mencari inspirasi dari ahli stoikisme. Para filsuf stoik sering mencari inspirasi dari orang-orang hebat di masa lalu yang telah mengatasi kesulitan dan ketakutan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dengan mempelajari dan meniru contoh-contoh ini, kita dapat memperoleh keberanian dan keamanan untuk menghadapi ketakutan kita sendiri. Para filsuf stoik sering mencari inspirasi dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Tokoh seperti Socrates, Epictetus, dan Marcus Aurelius adalah contoh bagaimana pengendalian diri dan kebijaksanaan dapat membantu mengatasi ketakutan dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencari inspirasi dari tokoh-tokoh yang kita kagumi dan belajar dari pengalaman mereka dalam menghadapi ketakutan dan kesulitan. Misalnya, kita dapat membaca biografi atau tulisan mereka, merenungkan pengalaman mereka, dan mencoba menerapkan pelajaran yang mereka pelajari dalam kehidupan kita sendiri, sehingga kita dapat mengembangkan keberanian dan ketenangan untuk menghadapi ketakutan kita sendiri. Kesimpulan, salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita adalah mengatasi ketakutan. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat belajar cara mengatasi ketakutan ini dan menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Stoikisme menawarkan berbagai cara untuk mengembangkan ketenangan pikiran dan keberanian dalam menghadapi ketakutan kita, mulai dari memahami alam semesta hingga mencari inspirasi dari teladan-teladan besar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengurangi ketakutan kita dan hidup dengan lebih percaya diri dengan penuh rasa aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah menekan tombol like, komen, subscribe dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.